Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara atlet lari jarak jauh Agus Prayogo berhasil menjadi first runner yang melewati finish dalam kategori full marathon di Indonesia International Marathon 2022. Berdasarkan catatan waktu, Agus berhasil menoreh selama 2 jam 36 menit perjalanan larinya dengan jarak 42 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari portalkotalive.com, ada Leonardus Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leo. Baik, terima kasih rekan Firda. Atlet lari jarak jauh Agus Prayogo berhasil jadi first runner yang melewati finish dalam kategori full marathon di Indonesia International Marathon atau IM 2022. Berdasarkan catatan waktu, Agus berhasil menorehkan selama 2 jam 36 menit 14 detik perjalanan larinya dengan jarak 42 km. Diketahui cut-off time untuk kategori full marathon sendiri adalah 7 jam. Cut-off time merupakan batas waktu tempuh pelari dalam melewati lintasan dengan jarak yang telah ditentukan. Dengan mengenakan kaos singlet berwarna merah muda cerah, kedatangan Agus disambut oleh sorak-sorai penonton. Tak lama setelah melewati garis finish, Agus menyapa penonton sembari mengembangkan bendera merah putih yang diberikan oleh penyelenggara. Seperti yang sudah diketahui, kiprah Agus cukup dikenal khususnya di dunia olahraga lari. Prestasi terakhir yang berhasil ia raih, Agus berhasil menyabet medali perak nomor maraton putra pada gelaran SEA Games Vietnam pada bulan lalu tahun 2022. Acara Indonesia International Marathon atau IMM 2022 di Bali pada hari Minggu 26 Juni 2022 terselenggara atas kerjasama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Tribun Event Organizer. Berbicara tentang Tribun Event Organizer atau Tribun IO, merupakan event organizer berbasis media yang berdiri sejak 2015, bergerak di bidang meeting, insentif, convention, dan exhibition atau MIZE, terdiri dari brand activation, music, dan sport. Tribun IO sendiri merupakan bagian dari Tribun Network Kompas Gramedia. Tribun Network merupakan pengelola media konvergensi terbesar di Indonesia, terdiri atas 64 portal berita berikut aset digital video streaming dan media sosial, juga 23 surat kabar harian berpengaruh di setiap wilayah edarnya. Demikian informasi, kembali kepada rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Leo dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di seputaran Taman Harmoni, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit pada Minggu 25 Juni dini hari. Diketahui bayi tersebut ditemukan di dalam water closet atau WC di samping wahana permainan anak-anak di arena Musabakoh Tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh. Bayi itu awalnya ditemukan oleh salah seorang pekerja permainan wahana sekitar pukul 3 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Budi Patria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Budi. Ya, rekan Firda dan rekan Tribun News mendengarkan. Masyarakat di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh pada Sabtu 25 Juni 2022 sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat memang dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di seputaran Taman Harmoni, Kampung Karangrejo, Kabupaten setempat. Diketahui bayi tersebut ditemukan di dalam WC di samping wahana permainan anak di taman tersebut. Pada saat penemuan, bayi itu memang sedang berlangsung acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Benar Meriah. Ketika ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi tanpa busana dan tubuhnya berlumuran darah. Yang pertama kali menemukan bayi tersebut di dalam WC adalah para pekerja wahana permainan anak di lokasi tersebut. Begitu ditemukan, bayi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Moyang Kuto, Kabupaten Benar Meriah. Bayi itu ketika ditemukan dalam kondisi
sehat dan sekarang masih dirawat di rumah sakit tersebut. Terkait penemuan bayi itu, pihak kepolisian sektor aktif Polres Benar Meriah sedang melakukan penyidikan. Pihak kepolisian Polsek Bukit Polres Benar Meriah sejauh ini sudah meminta keterangan dari beberapa saksi yang memang menemukan bayi tersebut dan juga melihat langsung bayi tersebut di arena permainan tersebut dan meminta keterangannya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Budi Patria dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Disub Provinsi Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan penertiban bus yang mangkal di seputaran eks-terminal Terboyo pada Rabu 22 Juni. Penertiban mengacu pada surat keputusan Wali Kota Semarang nomor 55.2/166 tahun 2002 tentang rute lintasan angkutan orang antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Bus tidak lagi diperkenankan menaikkan dan atau menurunkan penumpang di eks-terminal Terboyo. Secara aturan, naik turun penumpang hanya dilakukan di terminal saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Eka Yulianti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Baik, rekan Firda, kemarin Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan juga Satlantas Polres Semarang memang melakukan penertiban terhadap armada bus yang masih saja mangkal atau berhenti di seputaran eks-terminal Terboyo. Kemarin sejumlah bus berhasil ditertibkan dan dilakukan penilangan karena mereka melanggar aturan Wali Kota, keputusan Wali Kota Semarang nomor 551.2/166 tahun 2022 tentang rute lintasan angkutan orang antar kota antar provinsi atau AKAP dan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Sebenarnya Dinas Perhubungan sendiri telah seringkali melakukan sosialisasi terhadap para armada awak bus maupun ke agen-agen untuk tidak menurunkan atau memberhentikan penumpang di seputaran eks-terminal Terboyo. Seluruh awak bus atau seluruh armada ini diwajibkan menurunkan ataupun menaikkan penumpang di Terminal Mangkang untuk batasan terminal di sebelah barat ataupun di Terminal Penggaron untuk perbatasan di Semarang sebelah timur. Dan pada saat dilakukan penertiban kemarin, cukup banyak bus yang mereka kabur atau meninggalkan tempat sebelum petugas datang. Jadi mereka sudah kabur terlebih dahulu sehingga dalam penertiban ini petugas hanya menjaring 3 bus antar kota antar provinsi yang hendak melaju ke wilayah Jawa Timur. Dan Tribuners dalam penertiban ini petugas melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan kelengkapan surat-surat mulai dari STNK dan SIM supir yang bersangkutan dan juga surat izin atau surat uji kendaraan atau uji KIR. Ini sangat penting untuk mengetahui kelayakan kendaraan yang dioperasionalkan. Dan dari hasil pengecekan mayoritas bis memang masih layak jalan. Namun kesalahan mereka adalah melakukan naik atau menurunkan atau menaikkan penumpang di area terlarang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Semarang, Dede Bambang Hartono. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi hari ini kegiatan penertiban angkutan umum yang di Terboyo, terutama untuk bis AKAP AKDP, karena memang di sini bukan lagi sebagai terminal. Ya. Di sini bukan lagi terminal, dan ternyata di sini masih banyak bis-bis AKAP AKDP yang mangkal di sini, yang diterbang di sini. Karena sesuai aturan sebetulnya
untuk naik drone penumpang itu hanya di terminal. Ini bukan terminal, ini kan paling angkutan barang. Jadi kami tertibkan, Mbak. Pak, tadi apa saja Pak pengecekannya Pak? Pengecekan dari surat-surat, izin, dan untuk layak kendaraan, dikelaikan. Oke, Pak, tadi sempat ada kucing-kucingan juga ya Pak ya dibawa mobilnya oleh kepolisian? Ya ada yang oleh satu. Depannya juga ada, kami datangi dia langsung kabur. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu salah, tapi tetap melanggar. Tapi ketika ada operasi mereka takut ya lari. Jadi artinya mereka sudah tahu mereka berbuat salah itu. Dari segi surat-suratnya bagaimana Pak? Lengkap atau bagaimana? Surat-suratnya tadi yang saya tahu ada yang lengkap, parkir tidak lengkap, namun kesalahan mereka adalah parkir melanggar untuk naik drone penumpang selain di terminal, pelanggarannya. Kelayakan armadanya juga Layak, masih pada layak ya Pak ya? Oke, siap. Pelari nasional Agus Prayogo berhasil menjadi finisher kategori full marathon 42K Event Indonesia International Marathon atau IIM 2022 di Bali. Sebanyak 450 peserta mengikuti kategori full marathon 42 km Indonesia International Marathon. Agus Prayogo menjadi yang tercepat. Agus Prayogo dan ratusan pelari lainnya mengawali start full marathon pada pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Adrian Armurwonegoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adrian. Baik, selamat siang Firda, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini, 26 Juni 2022, hari Minggu ini merupakan hari yang bersejarah bagi Bali karena hari ini diselenggarakan sebuah event internasional hasil kerjasama antara Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan Tribun IO dengan menyelenggarakan event bernama Indonesia International Marathon 2022. Dan event ini disambut antusias banyak runners baik dari Bali, kemudian dari daerah-daerah di Indonesia dan juga dari mancanegara. Total ada sekitar lebih dari 20 negara di baik Eropa, Amerika, dan juga negara di Asia turut berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Marathon ini. Selain itu juga pelari dari komunitas pelari dari beberapa daerah di Indonesia dan juga Bali juga mengikuti event ini. Dengan total peserta sekitar 3.500 peserta. Sementara untuk full marathon sendiri ada sebanyak 450 peserta. Dan salah satu peserta dari full marathon sendiri ialah pelari nasional, yakni Agus Prayogo. Dan Agus Prayogo sendiri akhirnya berhasil keluar menjadi finisher tercepat di kategori full marathon yang menempuh jarak 42 km dengan rute Sanur, kemudian Kuta, Legian, Seminyak, hingga kembali lagi ke Sanur, yakni tepatnya di Grand Ina Bali Beach Sanur, dengan mencatat waktu 2 jam 36 menit. Catatan waktu ini ditorehkan oleh Agus Prayogo dalam Indonesia International Marathon pada tahun ini. Dan tadi usai mencapai garis finish, Agus tampak masih menyisakan banyak tenaga. Pelari yang pernah mencatatkan rekor di tahun 2019 ini tadi juga melayani foto bersama para runners, kemudian melayani sapaan dan juga ucapan selamat dari para runners atau peserta lari lainnya. Dan event lari ini juga diikuti oleh Duta Besar Norwegia, kemudian juga Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayandanu Putra yang beserta istrinya juga antusias mengikuti event lari ini. Dan tadi juga dari jajaran TNI Kodam Udayana juga mengikut sertakan pelari-pelarinya untuk ikut serta dalam Indonesia International Marathon ini. Dan untuk diketahui bahwa IIM 2022 ini merupakan event lari internasional pertama yang diselenggarakan pasca pandemi merebak. Dan tadi Wakil Gubernur Bali, Ca Aca, juga mengatakan bahwa event internasional Indonesia International Marathon ini juga menjadi momentum bahwa Bali siap untuk menerima wisatawan yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi ke depannya, yang ditandai dengan
ribuan peserta IM yang mengikuti acara Indonesia International Marathon ini. Dan tadi juga Firda, menariknya dapat saya sampaikan tadi ada salah satu pelari cilik berusia 10 tahun yang mengikuti kategori 10K, yakni 10 km, yakni pelari asal Thailand bernama Saipat Manon. Dia menuntaskan lari, maksud kami tadi 5K, 5 kilo, berhasil menuntaskan lari dengan catatan waktu 32 menit. Ini sangat menarik dan menarik perhatian masyarakat dan penonton di lokasi. Tadi adanya pemuda anak berusia 10 tahun ini yang mengikuti event Indonesia International Marathon ini. Dan Indonesia International Marathon ini dibagi dalam 4 kategori, yakni full marathon, kemudian half marathon, kemudian 10K, dan juga 5K. Ya, demikian Firda yang dapat kami laporkan langsung dari Sanur. Ya, baik. Terima kasih rekan Adrian dari Tribun Bali melaporkan langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban longsor di Kampung Muara Baru, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor sudah ditemukan. Korban ditemukan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tidak bernyawa. Diketahui korban yang ditemukan atas nama Umar, 42 tahun, yang sudah 3 hari tertimbun longsor. Korban ditemukan oleh tim SAR bersama warga dan relawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, untuk Tribuners dimanapun, jadi informasi bahwa longsor ini terjadi di Kampung Muara Baru, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada hari Rabu lalu, tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya ada 4 korban yang terjebak dari bencana longsor tersebut, yaitu 2 orang sudah dievakuasi dalam kondisi selamat, yaitu ibu dan anak. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan untuk yang terakhir ini atas nama Bapak Umar itu sempat hilang selama 3 hari atau belum ditemukan meninggal dunia. Awalnya tim SAR gabungan juga sempat kesulitan mencari korban yang ketiga ini atas nama Bapak Umar karena akses jalan itu juga tertutup longsor, jadi proses pencarian hanya menggunakan peralatan yang manual. Namun dengan upaya keras, akhirnya tim SAR gabungan bisa menemukan korban ketiga ini. Dan juga ketebalan dari timbunan longsor ini mencapai 3-5 meter. Selain itu, akses jalan terputus. Kemudian sempat terjadi kendala dalam proses pencarian karena kondisi cuaca yang buruk gitu. Nah, awal penemuan korban ini ditemukan oleh salah satu warga karena memang proses pencarian ini dibagi 2 atau dibagi per coupling antara tim SAR gabungan atau dari tim Basarnas dengan warga. Jadi yang menemukan itu ada di couplingan warga ketika sedang mencangkul. Kemudian ia melihat awalnya pada bagian kaki tak sengaja dicangkul, kemudian ditarik olehnya, dan ternyata itu bagian kakinya. Nah, kemudian warga tersebut berteriak kepada tim SAR agar korban tersebut dievakuasi. Akhirnya dengan sigap tim SAR langsung mengevakuasi dan menggali seluruh bagian badan korban yang masih tertimbun. Namun korban atas nama Bapak Umar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan masih mengenakan kain sarung saja begitu, seperti awal kondisinya sebelum tertimbun. Nah, adapun titik dia ditemukan yaitu bergeser sekitar 10-15 meter dari titik rumah awalnya. Karena diduga dia itu masih tertimbun di titik rumah
Namun ternyata rumahnya itu sudah bergeser sekitar 10-15 meter gitu. Kemudian setelah berhasil dievakuasi ditemukan kira-kira pukul 11.00 dan berhasil dievakuasi pukul 11.30. Korban langsung dibawa ke rumah kerabatnya dan setelah dikonfirmasi kerabatnya bahwa benar yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa itu adalah Bapak Umar dengan usia 42 tahun. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Amar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah organisasi mahasiswa dirikan stand pendaftaran bimbingan tes atau BIMTes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB Mandiri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Stand-stand pendaftaran BIMTes ini berada di lapangan gedung Student Center pada kampus 1 UIN Jakarta yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Seorang pengurus BIMTes Sabil, Siti Maisitoh, menyebut BIMTes ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang ingin mengikuti seleksi SPMB Mandiri UIN Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Muhammad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Terima kasih rekan Firda di studio, diinformasikan langsung dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Bahwasanya dari pantauan saya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah membuka pendaftaran jalur mandiri bagi calon mahasiswanya. Namun bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di Universitas Islam Negeri yang letaknya berada di Kota Tangerang Selatan, dapat mengikuti bimbingan tes, di mana bimbingan tes ini diadakan oleh berbagai organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Jakarta. Adapun tarif yang ditawarkan untuk mengikuti BIMTes ini beragam. Dari BIMTes yang saya tanya, mereka mematok tarif sekitar 150 hingga 200-300, namun mendapatkan paket-paket yang berbeda, seperti hanya calon mahasiswa akan mendapatkan buku panduan, pengajaran langsung, dan lainnya. Namun diinformasikan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ujian mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahwasanya tahun ini ujian akan dilaksanakan secara daring atau diselenggarakan dengan menggunakan sistem online sepenuhnya, baik itu pendaftaran, tes, hingga pengumuman nanti. Demikianlah yang bisa saya informasikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rifki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Panitia BIMTes Sabil, Siti Maisitoh, dan juga Panitia BIMTes PMII Komfakda UIN Jakarta, Habil Nafis. Berikut liputannya untuk Anda. Kak, saya Rifki dari Warta Kota Kompas Gramedia, Kak. Mau tanya tentang jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satunya ada BIMTes. Sebenarnya BIMTes itu apa, Kak? Jadi BIMTes itu bimbingan tes untuk para calon mahasiswa yang ingin masuk UIN Jakarta itu lewat jalur SPMB Mandiri gitu, Kak. Nanti calon mahasiswa bakal dapat apa, Kak, ketika ikut BIMTes ini, Kak? Di BIMTes ini jadi calon mahasiswa ini akan dibimbing lagi mengenai apa sih lebih ke prediksi soal yang akan keluar ketika tes SPMB. Seperti itu. Jadi untuk mengulang mereview kembali pelajaran-pelajaran yang kemungkinan akan keluar seperti itu. Oh, berarti ini pelaksanaan BIMTesnya kapan, Kak? Nah, untuk pelaksanaannya kalau dari BIMTes Sabil sendiri itu tanggal 12 sampai tanggal 15 Juli. Oh, mereka berarti nanti akan dikasih pembelajaran mengenai soal-soal yang akan diujikan di UIN Jakarta, Kak, ya? Oh, untuk jurusan atau mungkin di UIN sendiri ada apa aja sih, Kak, buat mahasiswa atau calon mahasiswa itu? Nah, kalau jurusan di UIN sendiri itu banyak ya? Banyak banget ya, kayak misalnya dari Fakultas Syariah Hukum itu ada jurusan hukum keluarga, ada hukum tata negara, ilmu hukum, juga ada di Fakultas Sains dan Teknologi juga banyak gitu jurusannya, ada Fakultas Usuluddin, Fakultas Psikologi, Kedokteran, Kesehatan, juga ilmu politik, itu banyak banget jurusannya. Dan itu sebuah kegiatan bimbingan tes atau bimbingan persiapan tes SPMB UIN Jakarta. SPMB itu sendiri kan merupakan
seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang akan dilaksanakan oleh UIN Jakarta yang merupakan jalur mandiri. Apa aja Kak? Yang mereka dapatkan dari BIMTES ada tryout, ada buku aduan BIMTES, bimbingan belajar dan teknik. Atau kalau kita mengadakan BIMTES ini dari organisasi ekstra kampus. Namanya apa Kak? PMI Kompaktia. Apa itu Kak? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Fakultas Dakwah. Jembatan di Desa Nanganangaon, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah rusak diterjang banjir. Akibatnya warga mengalami kesulitan dalam beraktivitas memenuhi kehidupan sehari-hari. Begitupun yang dirasakan para siswa saat hendak ke sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Asnawi Zikri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zikri. Ya, baik Firda. Memang benar bahwa jembatan di Desa Nanganangaon ya diterjang banjir dan banjir merusak jembatan tersebut itu sudah sepekan lalu ya. Namun sampai hari Jumat kemarin jembatan tersebut belum juga diperbaiki ya oleh pemerintah kabupaten setempat. Nah, untuk itu masyarakat langsung melakukan inisiatif untuk membuat jembatan alternatif agar mobilisasi warga dan para siswa untuk ke sekolah itu mudah ya. Memang ada jalur lain yang bisa dilewati oleh para warga ya, namun itu cukup jauh dan harus menggunakan kendaraan bermotor. Nah, banyak warga di Desa Nanganangaon itu yang juga belum memiliki kendaraan bermotor, sehingga yang satunya adalah melewati jembatan tersebut ya. Namun karena rusak sehingga mereka bertaruh nyawa menyeberangi sungai ya, terutama para siswa untuk ke sekolah. Nah, bila air yang volume airnya rendah, mereka bisa menyeberang sungai. Tetapi kalau saat hujan dan arus deras itu sangat mengancam keselamatan para siswa ya. Nah, warga sendiri sudah membangun jembatan alternatif dari bambu seadanya dan cara swadaya itu dilakukan oleh warga. Namun ini juga sangat mengancam juga keselamatan warga karena bambu juga yang digunakan tersebut juga sangat-sangat juga tidak menjamin keselamatan ya. Sehingga memang warga Desa Nanganangaon ini mengharapkan ya bantuan atau terlibatan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah untuk segera membuat jembatan ini agar aktivitas warga, mobilisasi warga untuk hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya bisa berjalan normal kembali. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Zikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran kios bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Malinau pada Sabtu 25 Juni mengakibatkan kerugian hingga 900 juta rupiah. Kios BBM yang berlokasi di Jalan AMD RT 18, Desa Malinau, Kota Lesap, dilalap api. Sekira 60 petugas pemadam kebakaran dibantu aparat keamanan, relawan, dan warga bekerja sama memadamkan api yang sulit dikendalikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan kita dan rekan-rekan di studio. Dapat kami informasikan peristiwa kebakaran kemarin pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pagi terjadi di Jalan AMD RT 18 Desa Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kejadian tersebut api malah habis kios buah bangunan yang merupakan kios atau tempat penjualan BBM jenis kios solar dan Tetralight, di mana dalam kejadian tersebut pengelola kios akan masuk seluruh kerugian yang timbul dari kebakaran tersebut. Hasil rekap dari petugas kurang lebih berjumlah 900 juta rupiah. Untuk hasil pemeriksaan awal dari Kapolsek atau Kapolsek dari Polres Malinau mendata bahwa kejadian tersebut atau kronologi kejadian tersebut terjadi pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi, di mana hasil pemeriksaan polisi
ada 3 pekerja yang bekerja di kios sedang menyalin bahan bakar minyak untuk disalin ke drum pengisian di kios tersebut menggunakan mesin pengisap, di mana pada saat menyalin BBM jenis Pertalite di lokasi kejadian, sebagian tempat dan mengenai stop kontak yang berada di laga tersebut itu sontak percikan api muncul dari stop kontak dan api menyambar dan mengakibatkan seluruh bangunan terbakar pada saat ketika itu. Nah, untuk pemadaman dilakukan oleh pemadam memakan waktu sekitar 2 jam karena di lokasi kejadian di mana bangunan tersebut digunakan sebagai kios bahan bakar minyak, ternyata kurang lebih ada 5 ton pertalite yang ludes terbakar. Kemudian hasil akumulasi dari polisi dan petugas di lapangan bahwa pada saat kejadian tersebut ada 1 rumah huni juga yang ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Untuk data kerugian yang dideteksi oleh petugas untuk pengelola kios BBM dipercaya menderita kurang lebih 700 juta rupiah untuk kerugian material, sedangkan untuk pengelola rumah tinggal menderita kurang lebih 200 juta. Jadi diakomodasikan dalam kejadian tersebut. Peristiwa kebakaran mengakibatkan kerugian sekitar 900 juta rupiah. Pada saat proses pemadaman juga, pantauan kami di lapangan pada saat proses evakuasi, ada seorang petugas pemadam kebakaran yang kelelahan dan pingsan pada saat proses pemadaman. Hal ini dikarenakan petugas kesulitan memadamkan api dikarenakan sebagian besar bahan-bahan yang terbakar merupakan bahan bakar minyak, sehingga petugas sekiranya pemadam kebakaran dibantu TNI dan Polri serta relawan dan warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan material pasir. Api berhasil dipadamkan selisih 2 jam sekitar pukul 9 WIB, karena pada saat akhir kejadian tersebut petugas mendapat tidak ada dua dari kejadian tersebut. Namun untuk derita akibat kebakaran sekira mencapai 900 juta rupiah. Demikian rekan kita. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasih Pencegahan dan Pengendalian Damkar Malinau, Ruri Ahmad Sururi. Berikut liputannya untuk Anda. Termasuk di dalamnya tempat tinggal. Informasi awal kita tadi dari konsleting listrik, lalu pasukan kami yang datang menangani di sini menggunakan 3 armada truk, ya, firefighter dan 1 unit mobil komando untuk suplai air. Karena api terlalu besar dan ini adalah BBM, maka kami juga meminta bantuan dari masyarakat terkait dengan penggunaan pasir untuk mengantisipasi api yang dari BBM ini. Sejak dibuka sebulan lalu, wisata Havana Hills di Cilacap selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan setiap harinya tercatat kurang lebih ada 1.000 wisatawan yang berkunjung. Tak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari luar kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Pinky Anggreni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Baik, Firda, terima kasih. Jadi di Cilacap ada salah satu tempat wisata baru, yaitu Havana Hills yang ada di Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Jadi Havana Hills ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata ketika kita berkunjung ke Kabupaten Cilacap. Di sini di Havana Hills kita bisa melihat Kota Cilacap dari ketinggian, Firda. Kita bisa melihat industrial view Kota Cilacap dan juga pemandangan hamparan Kota Cilacap dari ketinggian. Untuk dapat masuk ke Havana Hills ini, kita cukup merogoh kocek 15.000 saja, Firda. Di sini juga disediakan beberapa wahana seperti bioskop VR, ATV, playground anak, kemudian waterground, dan tentunya spot selfie yang menjadi favorit pengunjung di Havana Hills ini. Baik, Firda,
Walaupun baru dibuka sekitar 2 bulan, tapi Havana Hills ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, Firda. Terlebih ketika hari libur seperti libur sekolah saat ini. Bahkan menurut informasi dari pengelola atau pengembang kawasan Havana Hills, setiap harinya tercatat ada 1.000 pengunjung yang datang. Dan mereka tidak hanya dari wisatawan dari wilayah Cilacap saja, namun dari luar kota seperti Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, bahkan beberapa ada yang dari luar kota seperti Jakarta dan Surabaya, Firda. Bagi Anda yang datang ke Cilacap, saya sarankan untuk bisa mampir sejenak ke Havana Hills, karena di sini kita dapat melihat keindahan kota Cilacap dari ketinggian dan tentunya industrial view, karena tidak semua kota ini bisa memiliki industrial view, Firda. Untuk dari kota Cilacapnya kita dapat menempuhnya sekitar 20 menit saja, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Pinky dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dedi Tridianto, pengembang kawasan Havana Hills, Cilacap, dan juga 2 orang pengunjung bernama Nia dan Alia. Berikut liputannya untuk Anda. Alia. Bagaimana kesannya di Havana Hills, Mbak? Bagus sih, tempatnya asri, pemandangannya juga bagus. Kalau Mbaknya sendiri udah berapa kali nih ke Havana Hills? Pertama kali dan kesannya lumayan. Tinggi, terus kenceng di media sosial, jadi kita atas dasar itu kita bikin wisata spot foto di sini. Alasan adanya Havana ini karena memang potensial alam Cilacap itu sangat bagus, jadi memang harus dieksplor. Jadi kita bisa buktikan bahwasanya Cilacap ini mampu dan Cilacap bisa. Bukan hanya sekedar wisata pantai, tapi ada nih wisata alam yang seperti ini yang bisa view-nya bagus, bisa lihat kemana-mana. Jadi opsional, jadi kita ada di atas menyuguhkan view, terutama untuk para pengunjung yang datang ke sini bisa dilihat kita punya view industrial. Mungkin view industrial ini tidak di setiap kota punya. Mengenang sejarah Bung Karno yang memiliki peran besar terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia, Car Free Day Solo menghadirkan konser gamelan dan tari Gatot Kaca massal dalam rangkaian acara Bulan Bung Karno 2022. Gelaran konser gamelan dan tari Gatot Kaca massal diselenggarakan di ruas Jalan Slamet Riyadi Solo pada Minggu 26 Juni hari ini. Bertempat di kawasan Nonongan hingga Geladak, konser gamelan dan tari Gatot Kaca dipentaskan mulai pukul 6:30 pagi hingga 8:30 pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Travel, ada Ratna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ratna. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi rangkaian Bulan Bung Karno 2022 ini digelar dalam rangka untuk mengenang sejarah Bung Karno dan menjadi event untuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Seperti yang diketahui bersama, bahwa bulan Juni merupakan bulannya Bung Karno, di mana beliau lahir pada tanggal 6 Juni dan wafat pada tanggal 21 Juni. Nah, di hari Minggu tanggal 26 Juni tadi digelar kegiatan konser gamelan dan tari Gatot Kaca massal yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di ruas Jalan Nonongan hingga Geladak, mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 8:30. Nah, untuk konser gamelan ini disajikan oleh 150 pengrawit yang menampilkan gending-gending karya Ki Narto Sabdo dan karya B. Subono. Untuk karya dari Ki Narto Sabdo sendiri ada gending perahu layar, lancaran 45, gugur gunung, dan kui opo kui. Sedangkan untuk tari Gatot Kaca massal diikuti oleh sekitar 400 penari yang terdiri dari penari dewasa maupun anak-anak dengan koreografer dari Agung Kusumo. Sedangkan untuk penata iringan musik ini dilakukan oleh Dedek Wahyu Sutrisno sendiri. Nah, yang menarik di rangkaian acara Bung Karno di JFD tadi itu ada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar yang ikut menyaksikan dan menari Gatot Kaca massal. Sebelum acara konser gamelan dan tari Gatot Kaca massal di tanggal 20 Juni kemarin, itu juga ada tahlilan Bung Karno yang
berlokasi di Benteng Vastenburg Solo. Dan di tanggal 25 Juni kemarin ada konser Trisakti yang menghadirkan musisi lokal yakni Denny Caknan, Happy Asmara, Guyon Waton di Benteng Vastenburg Solo. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ratna dari Tribun Travel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pantai Kanan di Minahasa menjadi objek wisata baru dengan sensasi tersendiri. Di sana ada pantai indah yang cocok untuk mandi dan pasir putih, serta pepohonan yang membuat air laut menjadi berwarna hijau. Ada pula ayunan tali dan kuliner khas Manado. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini, akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Arthur. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Ya, silakan, rekan Arthur. Halo, rekan Arthur, bisa mendengar kami dari studio? Di pantai sebagai objek wisata baru, jadi salah satu yang muncul adalah Pantai Kanan ini. Jadi Pantai Kanan ini berada di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi jaraknya tak terlalu jauh dari Manado, hanya sekitar 25 km. Dan keuntungan dari pantai ini adalah memiliki pemandangan yang sangat indah. Jadi air lautnya berwarna agak kehijauan. Itu karena pengaruh dari pepohonan yang berada di mengitari pantai tersebut. Jadi keuntungan lainnya adalah pasirnya yang benar-benar sangat putih bersih dan memang sangat menyenangkan. Dan juga di pohon-pohon yang ada di sekeliling pantai itu terdapat ayunan tali. Jadi ayunan tali ini langsung mengalir. Halo, rekan Arthur. Halo, rekan Arthur, bisa mendengar kami dari studio? Ya. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Bogor melakukan penyegelan selama 14 hari ke depan kepada Elvis Cafe dan Resto X Holy Wings Bogor, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada Sabtu 25 Juni. Penyegelan ini dipimpin oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor, serta Dandim 0606 Kota Bogor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo, rekan Rahmat. Halo, rekan Rahmat, bisa mendengar kami dari studio? Ya, silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari
Sabtu 25 Mei 2022, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor yang saat itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto melakukan sidak ke Elpis Cafe Resto ataupun ex Holy Wings Bogor di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ini dilakukan untuk meneruskan keresahan masyarakat terkait adanya promosi minuman keras atau miras yang bertuliskan nama Muhammad dan Maria yang dilakukan oleh Holy Wings Jakarta. Nah, kenapa Forkopimda melakukan sidak ke Elpis Cafe Resto ini? Dikarenakan Elpis Cafe dan Resto ini merupakan awalnya sebelum berganti nama merupakan Holy Wings Bogor. Hal tersebut langsung dilakukan oleh Forkopimda Kota Bogor untuk mengetahui bahwasanya ada keterkaitan atau tidak antara Elpis Cafe Resto dan Holy Wings Jakarta yang menjual promosi miras yang diduga menistakan agama dikarenakan menjual menggunakan nama Muhammad dan Maria di salah satu minuman kerasnya. Namun dalam hasil sidak pada hari kemarin yang dilakukan oleh Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya itu tidak ditemukan promosi minuman keras yang sama dilakukan oleh Holy Wings di Jakarta. Dan perlu rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya Elpis Cafe Resto ini baru saja berganti nama sekitar bulan Mei 2022, di mana awalnya itu merupakan ataupun bernama Holy Wings Bogor. Bahkan pada hari sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melakukan sidak untuk memastikan hal tersebut. Namun tidak ditemukan adanya ataupun tidak ditemukan indikasi yang sama yang dilakukan oleh Holy Wings Jakarta dengan menjual promo minuman keras tersebut. Namun kembali lagi dalam sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya kemarin, Bima Arya pun langsung mengutarakan kegeramannya dikarenakan Elpis Cafe Resto ataupun ex Holy Wings Bogor ini menjual minuman keras dengan alkohol di atas 5%. Padahal sesuai perda ataupun perwali, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika bahwasanya ketika Holy Wings Bogor buka beberapa bulan lalu, hal tersebut pun sempat menuai polemik, namun pemerintah Kota Bogor melalui Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto mengizinkan Holy Wings Bogor untuk tetap beroperasi, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, menjunjung kearifan lokal dengan menjual bandrek dan bajigur, kemudian tidak diperbolehkan menjual minuman keras di atas 5%. Namun pada hari kemarin, pada saat sidak yang dilakukan di Elpis Cafe Resto ataupun ex Holy Wings Bogor, terdapat ratusan minuman keras yang mengandung alkohol di atas 5%. Ya, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Bogor, Rahmat Hidayat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga Ranah Kayu Embun atau RKE Kecamatan Kumun Debay, Kota Sungai Penuh digegerkan dengan adanya penampakan harimau di ladang warga. Bahkan hingga Sabtu 25 Juni, sudah ada 7 ekor anjing milik petani yang diduga dimangsa oleh harimau tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Terima kasih Perda. Oke Tribuner, kami informasikan bahwa di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Desa Ranah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debay, Kota Sungai Penuh, dirasakan dengan kemunculan 2 ekor harimau di daerah perledangan warga di wilayah tersebut. Kemunculan 2 ekor harimau tersebut mulai nampak oleh warga sejak Rabu 22 Juni kemarin. Harimau itu
berkeliaran di kebun warga. Bahkan anjing milik petani yang ada di kebun diduga menjadi mangsanya harimau yang nampak tersebut. Di kebun warga juga banyak ditemukan jejak-jejak kaki harimau yang ada di kebun tersebut. Bahkan petani di wilayah Desa Renah Kayu Embun juga pada Kamis kemarin juga melihat harimau itu secara langsung. Dia melihat ada 2 ekor harimau yang berada di kebun cabainya tersebut. Harimau tersebut yang satunya besar, ukuran besar, satunya lebih kecil daripada yang harimau yang satunya lagi. Dia memperkirakan harimau tersebut merupakan harimau yang dilepaskan TNKSDA beberapa waktu yang lalu di wilayah TNKS. Ada 2 harimau yang dilepaskan kemarin, yaitu Surya Manggala dan Citra Kartini di wilayah TNKS. Warga memperkirakan harimau yang nampak berada di perairan warga itu merupakan harimau tersebut, karena dari ciri-ciri yang mereka lihat harimau tersebut seperti harimau yang dilepaskan pada waktu lalu. Untuk itu warga berharap pihak terkait, pemerintah Kota Sungai Penuh, terkait dari TNKS dan BKSDA bisa untuk menyelusi penemuan tersebut, karena warga sangat resah karena takut, dan saat ini warga juga tidak berani untuk menggarap ladang mereka. Namun beberapa hari ini sudah 4 hari warga tidak berani untuk menggarap ladang mereka. Informasinya kami dapatkan dari pihak TNKS Kabupaten Kerinci. Dugaan warga mengenai 2 harimau tersebut merupakan harimau yang dilepaskan belum bisa dipastikan. Namun berdasarkan dari pantauan GPS yang terdapat di harimau yang dilepaskan tersebut, bahwa harimau tersebut beberapa waktu lalu masih di wilayah TNKS, namun pergerakannya memang mengarah ke wilayah perkebunan warga Renah Kayu Embun. Demikian Surat Perda. Ya, baik. Terima kasih rekan Heru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Rombongan Goeser Polri pecahkan rekor muri setelah melakukan perjalanan 508 km dari lapangan Bayangkara Jakarta Selatan menuju Akademi Kepolisian Semarang pada Minggu 26 Juni. Rombongan dilepas oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo pada Sabtu 25 Juni pukul 5:30 pagi. Peserta bersepeda kurang lebih sehari dan sampai di Akpol pukul 5:14. Peserta pun juga harus mengejar waktu agar tidak melebihi 24 jam saat sampai di Akpol. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Trijoko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahdian. Ya, baik rekan Firda dan rekan Tribuners. Ya, tadi sekitar pukul 5.14 rombongan Goeser dari Mabes Polri telah sampai di Akademi Kepolisian. Ya, mereka telah memecahkan rekor muri maupun rekor dunia goes atau bersepeda dengan jarak 508 km dari lapangan Bayangkara menuju ke Akademi Kepolisian. Waktu tempuh yang dilakukan tidak boleh lebih dari 24 jam untuk bersepeda sampai ke Semarang. Ya, untuk pesepeda yang ikut dalam acara tersebut tidak hanya dari anggota Polri, tapi juga dari para atlet dan juga para komunitas sepeda. Ya, mereka harus menempuh meskipun hujan hingga tetap lanjut melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Semarang. Ya, pada kegiatan tersebut para Goeser tersebut
sempat beristirahat dulu di beberapa checkpoint untuk memulihkan stamina dan mereka lanjut lagi. Ya mereka sebelumnya memang dilepas oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara. Ya untuk para goweser ini saat ini sudah merasa lega karena sudah bisa menerima piagam dari Muri dan tercatat di Muri. Seperti itu, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahdian dari Trim Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Rahdian dari Ketua Tim Goes Katulistiwa Presis Irjen Pol Slamet Uliandi. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak Kapolri kan adalah ketua ISI. Kita kan mengumpulkan dari beberapa komunitas dan atlet tentunya. Nah ini dalam rangka juga menyaring bibit-bibit muda yang diharapkan bisa turun di event internasional dan memenangi Bapak Polri. Makanya Bapak Kapolri memfasilitasi salah satunya membuat pencapaian rekor Muri. Dan pencapaian Muri ini juga bagian daripada peningkatan ekonomi investasi di Indonesia. Karena sepanjang jalur kita gelorakan terus kan. Terus juga kita buat bansos juga selama Presisi Katulistiwa 508. Penyambutan di sini sangat luar biasa oleh Bapak Gubernur dan juga kan nanti acara HUT Bayangkari kan di sini. Itu kira-kira. Ya? Total apa? Peserta 64 ya. 64 ya. 64. Ya. Terbagi 4 tim itu, Pak? Terbagi 2 tim. Tim Arjuna dengan enggak, yang di Garuda juga ada atletnya. Sama. Kan kejar-kejaran nih. Makanya kan kejar-kejaran kita. Intinya untuk mengejar ini kan, tapi kan kita minus 20 menit lagi, hampir gagal. Tadi kita masuk sekitar 5 kurang 20 ya. Setengah 6 kurang. Kita ke start. Vespa Darling atau Vespa Special 90 yang saat ini menjadi salah satu motor skuter buruan pecinta Vespa dan kolektor ternyata juga dimiliki oleh warga Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Satu di antara pemilik Vespa small frame, yakni bernama Rasis Ferindra, 29 tahun, pemilik showroom Vespa cilik di perumahan Nitibuana Babadan. Tampak motor skuter asal Italia buatan Piaggio itu bercat kuning mengkilap terpajang di antara beberapa Vespa lain di ruang miliknya. Vespa dengan bodi mungil keluaran tahun 1966 ia dapatkan dan beli dari seorang pengusaha mebel di Jepara pada 2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Ya, terima kasih Firda. Jadi kami berkesempatan untuk menemui salah satu pemilik Vespa Darling yang cukup langka dan dicari oleh para pecinta Vespa. Jadi kami menemukan seorang tersebut berada di daerah Babadan, di Ungaran, di Kabupaten Semarang. Ia memiliki sejumlah Vespa. Jadi misalnya Vespa tersebut yang ia miliki sebagian besar Vespa lama ya. Misalnya untuk keluarga small frame itu ada Vespa Darling tadi, Vespa PTS dia punya 2, Vespa PTS 90 dan 50. Kemudian untuk keluarga large frame atau yang berbodi besar, dia memiliki Grand Sport MK2 atau GS tahun 1962. Kemudian ada Vespa Grand Lusso tahun 1964, kemudian Vespa VNB 6 ya tahun 1966. Dan sejumlah skuter lainnya. Tak hanya Vespa, yang dia juga memiliki skuter buatan Inggris yaitu Lambretta. Nah, dari Vespa tersebut, dia memiliki total 10 ya. Dari total 10 skuter motor tersebut, dia menggolongkan ada 2 yang saat ini terhitung paling langka, yaitu Vespa Darling dan Vespa Grand Sport MK2 yang berwarna putih, ya, yang paling besar. Itu Vespa Grand Sport itu digunakan untuk balap waktu zaman dahulu, berkapasitas 160 cc ya. Dan saat ini selain itu ada Vespa Darling yang ia cat berwarna kuning. Jadi saat itu ia beli di Jepara oleh temannya. Dia membeli ke seorang pengusaha mebel. Waktu itu kondisinya
tidak terawat ya, jadi hanya sebatas rangka. Kemudian dia melakukan restorasi, dia mengecat ulang, dia membelikan part-part baru, dia mengganti bagian-bagian yang rusak dengan bagian yang baru dan asli. Kemudian pada akhirnya ia berhasil merestorasi total Vespa Darling miliknya. Saat ini ia mengatakan bahwa ia masih menyayangi atau mencintai Vespanya tersebut sehingga masih ia simpan di rumah. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika ada yang menawarnya dengan harga yang cocok, ia akan rela untuk melepasnya. Ia juga mengatakan bahwa Vespa Darlingnya tersebut pernah ditawar ya oleh salah satu atlet bulu tangkis nasional terkenal yaitu Ginting. Namun ia masih belum rela untuk melepasnya. Dan hingga saat ini ia masih menggunakan Vespa Darling tersebut untuk berkeliling komplek dan berjalan-jalan untuk melepas penat. Nah, untuk teman-teman, harganya sendiri ini kisarannya antara 100 juta ya, 100 juta hingga 120 juta. Ia jual di atas 100 pastinya. Itu yang harga di atas 100 itu untuk Vespa Darling yang kuning dan Vespa Grand Sport yang putih. Untuk Vespa PTS-nya yang masih dalam keluarga small frame itu dia jual di atas 50 juta. Dan selain mengoleksi, ia juga menjual juga ya, karena ia sendiri mengatakan bahwa kebutuhan finansialnya ia juga masih kurang, sehingga sewaktu-waktu ia akan melepaskan Vespa-Vespanya tersebut. Begitu yang bisa disampaikan dari Bapak dan Firda. Baik, terima kasih rekan Reza dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pemilik showroom Vespa Cilik, Rasis Ferindra. Berikut liputannya untuk Anda. Karena dari segi bentuk dan segala sesuatunya, dia memang menarik sih, gitu. Dan ini ada PTS, ada dua, yang ini tahun 1977, yang ini tahun 1978. Vespa PTS itu ada dua, PTS 100 sama 90. Nah, kalau yang keduanya ini yang 90 cc. Tapi nggak ada perbedaan yang signifikan kecuali cc-nya aja. Yang paling ujung terakhir sendiri ini bukan keluarga Vespa, tapi ini keluarga Lambretta. Namanya Lambretta Vega tahun 1975. Ini cuma 75 cc. Paling dicari sih saat ini karena bentuknya juga lucu. Lambretta itu nggak bisa dinaikin, nggak enak cara kerjanya. Cuman sekarang lagi dicari buat barang pajangan. Gitu. Koleksi. Harganya berapa Mas Lambretta ini Mas? Kalau rata-rata kalau di sini Lambretta itu ya masih under 100 lah. Kan balik lagi memang semua skuter, semua Vespa tuh sekarang lagi naik daun. Jakabaring Sport City merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh warga. Ada berbagai venue yang dapat dikunjungi, salah satunya adalah Bundaran Jakabaring Sport City yang terletak tepat di depan gerbang. Setiap menjelang malam, Bundaran Jakabaring selalu ramai dikunjungi oleh warga dari para remaja hingga orang dewasa. Uniknya, di Bundaran Jakabaring ini terdapat banyak sekali pedagang jagung bakar dan mereka mulai membuka lapaknya mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Anissa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anissa. Baik, Firda, terima kasih. Ya, baik Tribuners. Jakabaring Sport City merupakan salah satu tempat wisata yang sangat digemari oleh warga Palembang. Nah, di setiap malamnya, Bundaran Jakabaring Sport City ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner bagi warga Palembang. Nah, yang paling unik di sini adalah jagung bakar. Kenapa? Karena di setiap bundaran Jakabaring tersebut banyak sekali dikelilingi oleh pedagang jagung bakar. Ada sekitar 20 lebih gerobak jagung bakar yang mengelilingi daerah Bundaran Jakabaring. Nah, ini sendiri pedagang jagung bakar sendiri dibuka dari pukul 5 hingga 10 malam. Biasanya akan ramai dimulai dari pukul 8 hingga 10 malam. Nah, ada berbagai banyak rasa yang ditawarkan dari jagung bakarnya sendiri. Dari rasa pedas, manis, dan pedas manis. Begitu pula dengan harganya, ada banyak sekali harga yang ditawarkan, dimulai dari harga 7.000 hingga 10.000 rupiah saja. Tidak hanya itu,
Para pedagang juga menyiapkan karpet untuk para warga yang datang agar warga dapat menikmati jagung sambil lesehan di Taman Bundaran Jakabaring Sport City. Baik, sekian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anissa dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan guru SD Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang masuk ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 25 Juni dini hari. Dalam musibah tersebut, 3 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. 4 orang mengalami luka berat, serta belasan lainnya mengalami luka-luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Azari Kurniawan melalui PJS Kasiumas Ibda Jajang Kurniawan mengungkapkan kronologi kecelakaan maut tersebut di Tasikmalaya ini. Yang mengatakan bus mengangkut rombongan wisata tujuan objek wisata Pangandaran. Seluruh korban meninggal maupun luka berat seluruhnya sudah dibawa ke RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Sementara yang mengalami luka ringan dibawa ke Puskesmas Raja Polah. Bus pariwisata Citra Trans Utama bernomor polisi B 7701 TGA terjun ke jurang yang di bawahnya terdapat sungai dalam posisi terlentang dengan ke-6 bannya berada di atas. 2 dari 3 korban yang meninggal merupakan sepasang suami istri bernama Olih Komarudin 64 tahun dan Esih Sukaisih 59 tahun duduk berdampingan di jok depan kiri. Keduanya diduga terjebak di dalam air sungai hingga kehabisan napas. Kerabat kedua korban Asep Riki Darmawan mengatakan Olih dan Esih meninggal karena kehabisan napas. Hal itu sesuai keterangan warga yang memberikan pertolongan bahwa keduanya sudah tak bergerak dalam kondisi tenggelam. Warga akhirnya mendahulukan korban yang masih hidup dan membantu evakuasi ke tepi jalan. Kedua jenazah sudah dibawa ke kampung halaman, Kampung Bang Bayan Kidul, Desa Bang Bayang, Kecamatan Cipaku Ciamis dan dimakamkan di sana. Olih tercatat sebagai pensiunan anggota Brimopolda Jabar, sedangkan Esih salah satu guru SD Negeri Sayang, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang. Sementara itu, satu korban lainnya yakni Cepi, 30 tahun merupakan kondektur bus. Sempat beredar informasi bahwa saat ini jumlah korban bertambah 1 orang menjadi 4 orang yang meninggal dunia. Namun sejauh ini pihak kamar mayat belum menerima jenazah 1 lagi. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Azari Kurniawan mengatakan penyebab kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya akibat penyebabnya yakni sopir mengantuk. Hal itu sesuai dengan pengakuan Dedi Kurnia, sopir bus Citra Trans Utama yang mengalami kejadian khas ini. Dedi hanya menderita luka ringan meski bus yang dikendarainya terjun ke jurang dengan posisi telentang di Betulan Cirende, Desa Manggunsari, Kecamatan Raja Polah. Beberapa saat sebelum tiba di lokasi musibah di mana jalan agak lurus dan menurun, Dedi mengaku ngeliat atau tertidur beberapa detik hingga membuat bus oleng ke kiri dan kemudian masuk ke jurang sedalam 10 meter yang di bawahnya juga terdapat sungai. Dedi sendiri saat ini masih dalam perawatan sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan berikut akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari PJS Kasiumas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Jajang Kurniawan dan juga Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini korban ada berapa yang teridentifikasi? Korban yang sudah dievakuasi dari TKP, yang meninggal dunia di TKP 3 orang. Yang luka berat 4 orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Sementara yang luka lainnya ada di Puskesmas Jamanis sama Puskesmas Raja Polah. Saat ini yang dilakukan kepolisian apa? Ya, karena ini jalan nasional, kami jajaran Polres Tasikmalaya Kota melaksanakan rekayasa lalu lintas. Karena kami sudah mengadakan evakuasi, berusaha untuk memindahkan posisi bis dievakuasi ya. Tentunya saya dan muda masih hati ini juga semoga
korban meninggal dunia, diterima Islamnya, ampun dosa-dosanya, diberikan hormat waktu di alam kuburnya. Yang luka berat ada 4 orang yang sudah sembuh, yang luka ringan sekitar ada 22 orang yang belum secepatnya sembuh, dan sebagian sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Apa yang kami lakukan menangani ini? Dari tadi pagi kami sudah koordinasi di mana Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, BPBD, dan juga Dinas Pendidikan untuk langsung memobilisasi dan bersama-sama ke Tasik. Kami mengerahkan 15 ambulan. Seorang guru SD Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang bernama Sumaryadi, 55 tahun lolos dari kecelakaan maut Sabtu 25 Juni, yang merupakan satu-satunya guru SD Sayang yang tidak ikut ke Pangandaran, sehingga selamat dari kecelakaan maut di Tasikmalaya. Diketahui bus rombongan guru SD Sayang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya, hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ditanya soal firasat, Sumaryadi mengaku tak merasakan firasat buruk apapun. Namun sebelum berangkat, ia memang mengaku sangat malas dan kurang bersemangat untuk bepergian. Selain itu, istrinya tiba-tiba sakit dan membuatnya semakin yakin untuk tidak berangkat ke Pangandaran meski sudah berkemas membawa pakaian ganti dan makanan. Ia mengatakan sebanyak sekitar 55 orang anggota rombongan itu merupakan guru-guru yang masih aktif, dengan keluarganya juga ada guru-guru yang baru saja pensiun. Rombongan itu rencananya akan menghabiskan waktu 2 hari di Pangandaran. Sumaryadi memastikan bus yang ditumpangi oleh guru SD Sayang dalam kondisi layak jalan. Guru olahraga ini mengatakan para guru SD Sayang berangkat sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dari sekolah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Azhari Kurniawan mengatakan penyebab kecelakaan bus tersebut di Jalan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya disebabkan maksud kami oleh sopir yang mengantuk. Hal itu sesuai dengan pengakuan Dedi Kurnia, sopir bus Citra Trans Utama yang mengalami kejadian nahas. Dedi hanya menderita luka ringan meski bus yang dikemudikannya terjun ke jurang dengan posisi terlentang di Betulan Cirende, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya pada Sabtu 25 Juni dini hari sekitar pukul 1 dini hari. Beberapa saat sebelum tiba di lokasi musibah di mana jalan agak lurus dan menurun, Dedi mengaku tertidur beberapa detik hingga membuat bus oleng ke kiri dan kemudian masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Dedi sendiri saat ini masih dalam perawatan sehingga belum bisa diperiksa oleh pihak kepolisian lebih lanjut. Berikut akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Sumaryadi, guru yang selamat. Saya ikut jadi rombongan ke Pangandaran. Pak, ini Pak, sebelumnya Bapak mendapatkan firasat buruk, bermimpi apa Pak ini sebelum kejadian Pak? Kalau memimpi mah tidak gitu ya, cuman rasa-rasanya Kak biasanya agak semangat kalau mau berangkat kemana-mana gitu ya. Tapi waktu kemarin itu karena mungkin istri saya sakit atau gimana, jadi mau berangkatnya kurang semangat gitu. Mau belanja juga disuruh-suruh sama istri saya. Kemudian membereskan pakaian juga saya malas gitu. Ini gimana gitu. Cuma masalahnya ya itu lihat istri. Istri kemungkinan ya tidak mengizinkan, tapi walaupun dia mengizinkan juga, tapi saya udah masa saya bersenang-senang, istri di rumah sakit. Padahal Bapak juga berencana akan ikut juga ya Pak ya? Udah, ya mau. Viral di media sosial, video menampilkan detik-detik penyelamatan wanita yang jatuh ke bawah peron di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Minggu 26 Juni. Yang nyaris terlindas kereta KRL jika tak segera. Good time! Diperkaya Choco Chips berkualitas, meleleh, berpadu dengan cookiesnya, enak. Good time, cuma 1.000. Jiniso emang keren. N-I-S-O Jiniso. Subscribe
Subscribe sekarang juga. Dalam 1, 2, 3. Kamu harus subscribe sekarang juga. Hai Gini Squad, aku Indra Jenar. Welcome to Minggi Yepo. Seses Rapunzel atau Resti Ananta? Seses. Seses atau Davina? Davina. Davina atau Anastasia? Anastasia. Anastasia atau Syahima? Anastasia. Anastasia atau Ayu? Anastasia. Anastasia atau Laura? Laura. Laura atau Nadia? Laura. Laura atau Marisa Caca? Marisa Caca. Mirip ya? Marisa Caca atau Luna Maya? Marisa Caca. Marisa Caca atau Livi? Marisa Caca. Marisa Caca atau Syafira Malik? Marisa Caca. Marisa Caca atau Novi? Marisa Caca. Oh. Pakaian juga saya teh males gitu, ini gimana gitu. Cuma masalahnya ya itu ya istri istri kemungkinan ya tidak mengizinkan, tapi walaupun dia mengizinkan juga, tapi saya udah masa saya bersenang-senang istri di rumah sakit. Padahalnya Bapak juga berencana akan ikut juga ya Pak ya? Udah ya mau. Viral di media sosial, video menampilkan detik-detik penyelamatan wanita yang jatuh ke bawah peron di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Minggu 26 Juni. Yang nyaris terlindas kereta KRL jika tak segera menggeser tubuhnya ke tembok peron. Petugas lantas mengevakuasi korban selesai terjatuh. Video viral yang diunggah oleh akun Twitter @disco2000-an terlihat seorang penumpang terjatuh di rel kereta di Stasiun Manggarai pada Jumat 24 Juni malam. Diduga perempuan tersebut hendak turun dari KRL namun kemudian terjatuh ke peron rel kereta. Video tersebut direkam oleh seorang penumpang kereta yang berada di seberang peron. Perempuan yang jatuh tersebut kemudian diangkat dan dinaikkan ke tempat yang lebih aman. Akibat peristiwa tersebut, warganet pun terkejut dan memberikan masukan pada PT KAI. PT KAI kemudian membalas cuitan video viral tersebut dengan membalasnya di kolom komentar. Akun Twitter @komuterline menyebut pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait laporan tersebut. Saat ini petugas pos kesehatan Stasiun Manggarai sudah menangani penumpang yang jatuh itu. Penumpang yang sempat terjatuh tersebut juga melanjutkan kembali perjalanannya dengan didampingi oleh petugas. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Bogor melakukan sidak di Elvis Cafe dan Resto X Holy Wings Bogor, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada Sabtu 25 Juni. Sidak yang dilakukan pada Sabtu 25 Juni dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat soal promosi minuman keras untuk Muhammad dan Maria. Sidak ini pun dilakukan pasalnya Elvis Cafe dan Resto semula bernama Holy Wings Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya sendiri mengatakan sidak ini untuk memastikan laporan tersebut. Bima Arya pun membeberkan sejumlah fakta terkait sidak ini, di mana nama Elvis Cafe dan Resto masih terafiliasi dengan Holy Wings Indonesia. Terkait dengan adanya promosi yang menistakan agama tersebut, dari hasil sidak, Bima Arya memastikan tidak menemukan hal tersebut. Bima mengatakan ia tak ingin promosi tersebut mencederai umat Islam yang ada di Kota Bogor. Meski tak menemukan seperti yang ada di Holy Wings, Bima menemukan minuman keras dengan kandungan alkohol di atas 5%. Bahkan Wali Kota Bogor beserta jajaran Forkopimda menemukan gudang yang menyimpan ratusan botol minuman keras di atas 5%. Bima Arya pun langsung geram dan mengancam akan mencabut izin dari Elvis Cafe and Resto. Bima Arya pun menuturkan pihaknya geram lantaran izin yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Izin yang diberikan itu tambah 5 mulai dari tidak boleh menjual minuman keras di atas 5% dan menjunjung kearifan lokal. Sementara waktu, pihak Pemkot Bogor akan melakukan penyegelan selama 14 hari, imbas ditemukannya miras di atas 5%. Bima Arya pun menegaskan akan terus mendalami penjualan yang dilakukan melanggar Perda dan Perwali ini. Secara tegas, Bima Arya akan menutup Elvis atau ex Holy Wings Bogor secara permanen. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jerman sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri pada Minggu 26 Juni hari ini. Selain ke Jerman, Jokowi akan mengunjungi 3 negara lainnya dalam rangkaian kunjungan kerjanya tersebut, yakni Ukraina, Rusia, kemudian Uni Emirat Arab. Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai langkah Presiden Jokowi ini untuk mengunjungi Rusia dan Ukraina lebih berani dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Pengamat intelijen UI itu menambahkan langkah Jokowi sangat strategis di tengah ketidakpastian global. Publik pun memuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang berani. Menurutnya, langkah Jokowi menemui kedua pemimpin negara itu benar-benar ditunggu publik dunia di tengah dunia yang tengah terancam krisis energi dan krisis pangan karena perang Ukraina dan Rusia. Meski begitu, alumni S2 Kajian Intelijen UI itu mengingatkan agar faktor keamanan benar-benar dihitung. Setidaknya ada 3 risiko keamanan yang harus diwaspadai oleh Paspamres dan komunitas intelijen Indonesia yang bertugas saat kunjungan. Ancaman yang pertama yakni risiko collateral war atau dampak tak disengaja saat kunjungan. Karena Kiev masih menjadi sasaran Rusia, bukan tidak mungkin pada saat kunjungan Jokowi bersamaan dengan serangan pesawat tempur atau rudal jarak jauh. Ancaman risiko yang kedua yakni datang dari pihak-pihak gelap yang tidak ingin kunjungan berhasil. Sebab jika berhasil, maka Jokowi dianggap mempermalukan mereka. Ancaman risiko yang ketiga yakni adalah saat kunjungan ke Moskwa, Rusia. Pihak Rusia harus benar-benar menjamin keamanan Jokowi dari pihak-pihak anti-Rusia yang tidak ingin hubungan Indonesia-Rusia berjalan dengan baik. Ridwan meyakini tim pengamanan gabungan yang terdiri dari Direktorat B-Bais, Direktorat Satu Luar Negeri BIN, Paspampres, dan berbagai dukungan tim lainnya mampu membuat kunjungan bersejarah Jokowi ini lancar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.